Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman jahiliyah, zaman kelapan menyerang saat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu nama yang terbaik itu. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Al-Muhaimin. Dimana sebagaimana nama-nama yang bagus yaitu mempunyai Allah. Nama yang bagus yaitu Allah Khaliq, Allah yang menciptakan semuanya, seluruh semesta alam Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah semuanya memeliharanya, semua menciptakan, memelihara. Setelah memelihara, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Maka hadirin dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laut yang luas itu ada manfaatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut? Karena hidup ikan di dalam laut bahagia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumput-rumput, kayu-kayu, itu semuanya ada manfaatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ada maknanya, semuanya manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut, maka ikan-ikan itu akan bahagia dalam laut-lautnya. Begitu pula hadirin, begitu pula ikan itu keluar dari laut, maka ikan itu binasa atau tersesat. Begitu pula hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumput-rumput. Kalau rumput-rumput pada tidak ada, nanti kematian kambing-kambing segala macamnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah. Tanah itu di dalam hidup bahagia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah yang dalamnya hidup untuk cacing itu bahagia juga. Bahagia di dalam tanah. Apabila tanah itu keluar dari tanah, maka makan sama ayam atau binasa sama matahari hadirin. Begitu semuanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menciptakan semuanya ada maknanya. Maka hadirin ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita menciptakan manusia makhluk hidup. Apabila kita keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin kita juga binasa juga. Maka hadirin kita mendapatkan di muka bumi ini hanya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa la ya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat 56. Maka hadirin kita di muka bumi ini, hidup ini hanya sementara.
akhirat selama-lamanya, hanya membawa iman dan amal soleh. Sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man baca wa 'allamu annahu la ilaha illallah ila dakhalal jannah." Maka hadis ini menyebutkan bahwa barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk jaminan untuk masuk surga. Maka hadirin, kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya membawa iman dan amal soleh. Insyaallah kita niat dan kita amalkan, kita sampai kepada saudara-saudara seluruh semesta alam. Insyaallah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.